Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi info ya, gimana settingan motor saya yang digunakan untuk harian itu. Jadi saya akan berbagi info enaknya motor Vario 150 yang new untuk harian ya. Mungkin kalau misalkan kalian sama menggunakan spek seperti saya, spek CVT-nya seperti saya, itu bisa saja berbeda hasilnya ya, maksudnya berbeda karakter ya. Mungkin ada perbedaan pastinya ya di area mesin ataupun komponen yang lainnya, tapi setidaknya mungkin hasilnya akan mirip-mirip gitu ya, harapannya seperti itu. Jadi ini murni pendapat saya ya, yang saya pengen dari karakter motor saya itu emang buat harian, bukan buat balap-balapan atau kebut-kebutan ya, tapi seenggaknya itu saya mencari settingan itu yang di RPM bawahnya. Jadi RPM bawah itu maksudnya di kecepatan 0 sampai kira-kira 30-an itu enteng gitu ya. Jadi kalau misalkan di perkotaan itu kalau macet, berhenti macet berhenti atau stop and go istilahnya, itu enak gitu ya. Jadi settingan ini itu untuk karakter yang suka main di RPM bawah itu enteng, di RPM tengahnya juga lumayan enteng, tapi di RPM atasnya itu tetap ngisi. Meskipun kalau misalkan ditanya kecepatannya mungkin sampai berapa ya, karena ini vario standar dan perubahannya itu ya standar-standar aja, nggak terlalu berlebihan gitu ya. Jadi ya paling ya cuma mentok di 100 atau 110 itu udah mentok lah, itu yang nggak bisa naik lagi. Itu aja jarang kalau misalkan sampai 110, paling 105 atau 107 lah, itu udah mentok ya. Oke, langsung aja. Di sini ada beberapa part komponen CVT. Saya akan bahas satu persatu ya, dari settingan yang dengan keinginan yang saya inginkan, yaitu nyari di RPM bawahnya enak RPM. Jadi saya nyari RPM bawah menengahnya enak, enteng gitu ya, tapi atasnya itu ya biasa aja, nggak terlalu wah banget, karena saya nyari slap slipnya itu stop and go nya itu enak gitu ya. Jadi di perkotaan itu lebih enak lah istilahnya ya. Oke, langsung aja ya. Dimulai dari pulinya. Ini kedua-duanya puli masih standar, semuanya masih standar, nggak ada yang dibubut ataupun dikrok jalur rollernya. Jadi keduanya masih standar ya. Ini kode KZR dan ini untuk kode K36 ya, kalian bisa lihat. Nah itu, jadi untuk pulinya masih standar ya, kita singkirkan dulu, untuk puli masih standar. Terus untuk V-belnya juga, fan belnya itu masih standar kode K36 ya. Kode K36 itu kan orinya Vario 150 new, dan ini mereknya Bando ya, dari Bando, Honda Bando, karena kerjasama dengan Bando, jadi ini masih standar juga. Nah untuk yang sedikit perbedaan yaitu di area mangkoknya. Ini buat kalian yang varionya gerdek-gerdek itu bisa pakai mangkoknya model seperti ini ya. Ini mangkok ori vario boleh, ori PCX boleh, pokoknya ori lah, ori. Kode kalau nggak salah ini kode KWN ya, kode KWN. Lalu ini di bolong-bolong. Sebenarnya untuk area sini sih nggak terlalu berpengaruh ya. Ini mungkin untuk mempermudah ketika menggunakan trackernya yang cabang itu untuk melepas kampasnya, untuk melepas mangkok kopling ini ya. Jadi untuk perubahannya itu cuma di bor di area sini. Nah jadi di bor di area sini untuk mempermudah buangan-buangan kotoran atau sisaan
kampas gandanya yang bergesekan dengan mangkok ini. Jadi harapannya itu dengan membolong di bor di lubang ini untuk mempermudah buangan kotoran-kotoran ketika saat bekerja gitu ya. Jadi nggak bikin kampas itu cepat selip gitu ya. Biasanya tuh ngumpulnya itu di pojokan sini. Kalau misalkan di sininya bersih gitu ya, paling muncul di mengumpul di pojokan ini. Jadi nggak menghalangi untuk bergesekan, jadi nggak bikin kampas koplingnya itu selip gitu ya, kampas gandanya selip. Jadi seperti itu. Ini bisa jadi pengaruh juga sih untuk akselerasi biar lebih enak ya. Kalau nggak selip kan jadi lebih akselerasinya lebih spontan ya. Oke, kita lanjut. Kalau untuk ini platnya itu apa sih namanya ya, saya lupa. Masih standar juga. Ini slide base nya juga masih standar, jadi kita nggak ada perubahan ya. Kalau untuk slide base sih kalian mau pakai standar ataupun yang Kawahara ataupun apa terserah, karena ini nggak terlalu berpengaruh banget ya. Dan untuk pos-posan ini juga masih standar, nggak ada yang dipuput atau apa. Lalu yang mungkin ada perubahan lagi adalah di roller ya. Ini saya pakai roller KRS. Tadinya saya udah nyeting ketemunya itu di 10 seling 11 gram, itu udah enak. Cuma karena saya pengen akselerasinya lebih dapat di RPM bawah, jadi pakai 10 gram rata ya. Untuk kalian sih beda-beda tipe ya. Kalau misalkan beda karakter, kalian bisa rubah lagi, mau diseling misalkan 9-10 boleh atau 9-11. Tapi menurut saya kalau misalkan dengan spek yang tadi saya sebutkan itu bikin motor jadi terlalu gerung ya, atau terlalu ngeden gitu ya, terlalu kasar. Kalau menurut saya sih ini 10 gram gerung juga enggak, kasar banget juga enggak, tapi masih enak. Untuk RPM bawahnya masih enteng gitu ya. Jadi rollernya saya pakai 10 gram. Kenapa saya pakai merek KRS ini ya, selain harganya terjangkau ya, 50 ribuan, tapi dimensinya bagus. Saya pernah coba merek KTC, itu kebanyakan dimensinya itu bagus. Jadi ketika pemasangan di rumah rollernya ini, dia nggak terlalu kocak. Oke, saya contohkan aja ya. Saya buka dulu ya. Nah, ini udah kebuka, kita coba pasang ya. Jadi yang sebelah yang ada apa sih namanya ya, ini ya, sisi sampingnya itu lebih tebal, itu di sebelah kiri, berbeda ini kan ya. Jadi masangnya nanti seperti ini. Nah, dia itu lebih sepan, jadi kalau pakai roller ini sih menurut saya lebih sepan ya, lebih presisi, jadi bagus lah. Jadi lebih sepan ya, nggak terlalu kocak banget. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya untuk roller sih terserah kalian sih. Cuma maksudnya untuk mereknya ya. Kalau untuk berat ya mengikuti karakter kalian gitu ya, pengennya kayak gimana. Bisa diseling ataupun ditambah beratnya juga bisa. Yang terakhir ini di bagian puli belakangnya. Untuk puli belakang ini memang udah ada perubahan ya. Pertama dari ini, kampasnya udah pakai kampas ganda NMAX. Ini udah pakai cukup lama sih, saya udah 1 tahunan lebih mungkin, dan ini masih tebel ya. Emang pakai kampas ganda NMAX itu dipadukan dengan kampas yang udah bolong-bolong ini bagus banget untuk akselerasi, biar nggak gampang selip, biar nggak gredeg juga. Itu sangat-sangat berpengaruh menurut saya ya. Jadi yang dirubah itu, ini kampas gandanya udah NMAX, terus pakai pernya itu udah ganti yang 1200 atau 1000 saya lupa, merek Prodigy. Itu keras banget ya, beda dengan yang standar dan diganjal sama pelor.
Kalian mungkin bertanya-tanya ya, kalau misalkan diganjel pelor itu aman apa enggak. Karena saya paham cara mengganjalnya yang baik itu ya aman-aman aja, karena saya sudah bolak-balik buat perjalanan jauh itu aman ya. Jadi saya pernah ke kampung, dari Bekasi ke kampung itu sekitar 8 jam bolak-balik, sering itu masih aman-aman aja, karena dalam pengganjalannya itu dengan proses yang benar, jadi nggak ada masalah dan nggak bakalan loncat gitu ya. Karena dari atas ada platnya, terus terus ada bawahnya plat lagi, baru ketemu kotri-kotrinya, jadi aman gitu ya. Saya udah setahunan lebih lah udah pakai ini, aman-aman aja. Oke, jadi seperti itu ya infonya untuk penggunaan harian dengan karakter RPM bawah menengahnya tuh enak, tapi untuk atasnya ya nggak terlalu wah banget sih, cuma 100 km per jam aja menurut saya sih udah cukup buat saya. Jadi saya nyari untuk stop and go nya itu enaknya. Oke, infonya jadi seperti itu. Kalian bisa komen-komen aja kalau misalnya ada pertanyaan terkait perubahannya yang tadi saya sebutkan. Mungkin juga ada yang tanya-tanya kenapa nggak dikerok jalur rollernya gitu ya. Menurut saya untuk kerok jalur rollernya itu sebenarnya bagus, cuma kalian harus mempertimbangkan kerokannya itu harus presisi ya. Jadi ke 6 sisinya ini harus sepresisi mungkin, sesama mungkin gitu ya. Jadi biar hasilnya itu bagus dan nggak bikin rollernya itu pada peang. Dan bagian platnya ini juga kalian harus dihaluskan, diamplas agar tidak membuat rollernya ini cepat gompal ya. Maksudnya karena jalurnya ketika dikerok itu kan dia lebih naik, jadi posisinya nanti akan berbenturan dengan ini. Nah seperti ini, maksudnya seperti ini. Jadi bisa membuat roller kalian cepat peang gitu ya, cepat rusak lah gitu ya, nggak awet. Oke, jadi seperti itu aja ya. Kalau untuk puput derajatnya juga menurut saya belum perlu ya, menurut saya, karena ini saya masih buat harian, bukan buat kebut-kebutan. Yang penting enak aja dipakai di perkotaan ya. Jika kalian ada pertanyaan silahkan komen aja. Kalau ada masukan dan saran komen juga, biar nambah ilmu yang nonton dan nambah ilmu buat saya juga. Terima kasih, semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.